Nah, yang pertama-pertama kalian harus paham dulu ya, setiap format digital marketing itu sebenarnya berbeda-beda ya. Jadi alternatif berikut adalah alternatif ya tujuan penggunaan digital marketingnya ya. Yang pertama adalah di bagian sales ya, meningkatkan penjualan. Kemudian ada juga yang menggunakan untuk ekspansi pasar, menghemat biaya promosi, sarana berinteraksi dengan konsumen secara mudah, secara langsung. Kemudian membantu untuk punya value lebih ya di antara pesaing ya. Kemudian juga kita juga dengan mudah mendapatkan informasi ya, informasi pasar karena biasanya di digital marketing itu karena ada interaksi ya, kita juga jadi bisa mengamati apa sih yang dibicarakan oleh konsumen gitu ya atau kompetitor. Kemudian amplify di sini memperkuat ya brand message atau pesan merek kita atau positioningnya. Dan juga bisa membentuk komunitas atau gather community. Di sini ada yang tahu BTS? Tahu, Ada Bu. yang tahu ya, tuh ya, banyak yang tahu BTS ya. Nah, ada yang tahu ARMY BTS? Saya, Bu. Wah, Bu Eka ternyata ARMY ya, seorang ARMY BTS. Ya, jadi ARMY itu sebenarnya komunitas ya yang dibentuk dari kegiatan digital marketingnya BTS ya, bahkan BTS aja yang bukan UMKM ya, sampai membentuk komunitas ya. Oke, nah kemudian berikutnya, nah sebenarnya selain tujuan ya, apa yang harus dicari dalam marketing platform itu ya, yang paling utamanya adalah simplicity atau paling simpelnya gimana sih gitu ya. Ingat ya, ini digital marketingnya itu nanti akan diterapkan di objek KKN yang mungkin saja melaksanakan semua usahanya itu sendiri gitu ya. Jadi dia yang jualan, dia yang promosi ya, terus dia yang juga komunikasi sama konsumen gitu ya. Betul nggak Ike? Coba Ike yang punya UMKM ya, one man show ya, biasanya semuanya sendiri ya. Iya Bu, kebetulan masih sendiri. Nah, gitu ya. Jadi beberapa UMKM nanti harus dicari tahu ya bagaimana mereka menjalankan usahanya. Nah, tapi kebanyakan itu nggak banyak orang gitu ya, nggak melibatkan banyak orang. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan digital marketing yang bisa kita pilihkan untuk mereka nantinya itu intinya harus simple gitu ya. Jadi bisa dijalankan. Oke, nah setelah menetapkan objektif ya, siapa sih target pasar yang dituju? Nah ini juga nggak kalah pentingnya. Oke, kenapa harus? Nah, kenapa harus menentukan target pasar atau harus mengetahui target pasarnya UMKM itu siapa ya? Nah, target pasar itu adalah satu atau beberapa segmen pasar yang nantinya akan menjadi fokus kegiatan pemasaran dari UMKM ya atau perusahaan. Nah, coba kita share dulu ya, kita cek dulu. Sebentar ya. Kalian coba buka IG-nya Mama Lemon. Ya, coba kita cari. Kalian bisa lihat ini ya, Instagram saya ya. Bisa, Bu. Oke. Bisa Bu. Pak Ivan, boleh diingatkan tadi namanya apa? Cici Lemon ya? Cici Lemon 39, Bu. Kenapa jadi Mama Lemon ya? Cici Lemon 39. Coba kita kepoin ya. Nah, ini adalah salah satu Instagram UMKM di Cimahi. Ya, namanya itu Cici Lemon. Coba kita lihat. Di sini followersnya baru 549 ya. Terus di sini ada profilnya. Bakso aci, topoki, cimol moza. Ya, tanpa pengawet, katanya tahan 1 bulan di freezer. Terus di sini juga ada hashtagnya ya,
mereka sudah menetapkan hashtagnya bakso aci, topoki, frozen food. Nah, kemudian di sini melampirkan nomor WA ya, kalau misalnya kita mau pesen dan ternyata bisa bayar melalui ATM BCA, GoPay, lengkap ya di sini informasinya ya. Terus delivery-nya bisa ada GrabFood ya, terus bisa delivery by Paxel, Help, PHK ya. Terus kemudian juga ada link ya di sini yang disertakan ya. Nah, kalau kita lihat dari feed-nya aja minimal ya, feed-nya itu kira-kira buat siapa sih target pasarnya? Coba, ada yang mau? ABG, Bu. ABG. Oke, kenapa kok kamu mikirnya ini buat ABG? Kan suka makanan-makanan, kan sekarang lagi hits-hits yang Korea-Korea gitu, nyari cemilan-cemilan gitu, Bu. Anak-anak zaman sekarang kan lebih dominan gitu. Oke ya. Jadi sebenarnya target marketnya lebih kepada remaja. Oke, kita tanya ownernya. Bapak Ivan, coba bener nggak nih? Ya, targetnya remaja. Bener ya. Mahasiswa juga sih, targetnya lebih ke mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Remajanya lebih sebenarnya mengarah Remaja akhir ya. Remaja akhir. Aduh, kasihan ya. Jadi sebenarnya remaja yang ini ya, uang jajannya udah lebih besar lah ya, gitu ya, dibanding anak SMP atau SMA, mungkin gitu ya? Ya. Oke, nah kira-kira kalau melihat feed-nya, ini sudah cocok belum untuk para mahasiswa? Nah, kebetulan di sini viewersnya kan mahasiswa nih. Coba, ini kalian merasa nggak bahwa ini adalah produk yang dituju untuk kalian? Coba, ada yang mau berpendapat? Adakah? Ini ide ya? Nggak ada nih, benar? Bagus sih, Bu, menurut saya. Bagus, oke. Cuman lebih bagus lagi kalau misalkan dikasih aksen-aksen atau gradasi-gradasi gitu. Jadi nggak polos, satu foto aja. Oh, oke. Tuh Bang Ivan, ada saran. Oke ya, tadi kita sempat ngintip ya sedikit. Kenapa? Karena kita pengen tahu gitu ya, kira-kira viewers itu sebenarnya udah nangkep nggak sih gitu ya, apa yang kira-kira dikomunikasikan oleh UMKM-nya gitu ya, tadi Cici Lemon tadi ya. Nah, oke. Ternyata si Cici Lemon itu udah jelas ya, targetnya udah kebaca tuh sama viewers ya. Targetnya adalah remaja ya, terus dibenarkan ya oleh Pak Ivan gitu ya, remaja yang juga seneng nyemil, seneng hal-hal yang berbau Korea-Korea katanya gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih target pasar itu penting banget ya? Kenapa? Yang pertama adalah tanpa pasar yang jelas ya, nggak ada gunanya menggunakan digital marketing ya. Coba deh nanti kalian tanya UMKM-nya, target pasarnya usaha Bapak Ibu itu siapa gitu ya. Nah, nggak sedikit yang menjawab siapa aja yang beli. Nah, sebenarnya kalau dari sisi strategi pemasaran itu kurang tepat ya, karena akhirnya nanti strategi berjualannya menjadi tidak spesifik begitu. Jadi kalian perlu membantu mendefinisikan gitu ya kembali sebenarnya cocoknya produknya untuk siapa gitu ya. Terus mungkin bisa ditanya juga kebanyakan yang beli umur berapa Bu gitu ya. Jadi kalian bisa ada gambaran target pasarnya kira-kira yang mana fokusnya gitu ya. Kemudian membantu membuat brand personality. Ketika target pasarnya sudah jelas, maka kita akan bisa menentukan fotonya harus kayak gimana, feeds-nya harus gimana, bahasanya harus gimana gitu ya. Sehingga jadinya strateginya itu lebih clear gitu ya. Kemudian ujung-ujungnya kalau semuanya jelas, semuanya clear, semuanya pas dengan si targetnya, maka kita bisa mengharapkan adanya loyalitas dari si target pasar kita itu, gitu ya. Oke,
Nah, ini kita tadi udah lihat ya si potential target UMKM ya. Objektifnya kira-kira apa ya kalau ngelihat dari IG-nya barusan? Objektifnya tadi yang ini ya. Nah, kira-kira kalau ngelihat tadi feeds-nya Cici Lemon 39 itu kira-kira Instagram-nya buat apa ya? Untuk meningkatkan penjualan, untuk ekspansi, atau untuk memperkuat brand, atau sarana penghubung, kira-kira buat apa? Ya, mungkin siapa ya? Lukman Firdaus. Ada Lukman? Ada, Bu. Oke, Lukman kira-kira apa objektif yang Kalau- dari IG-nya? Kalau dari sudut pandang Lukman sendiri, mah Bu, jadi menurut saya lebih ke relationship sih, Bu. Jadi sarana penghubung bagi konsumen juga, karena apa ya, dengan melihat tadi itu kayak misalkan si feed-nya itu kan enak dipandang sama yang mengunjungi Instagram kayak gitu, jadi tertarik untuk beli juga gitu. Jadi kenanya dua juga sih, Bu, kena di sales juga. Oke, good ya. Dan juga di sales juga di Instagram feed-nya juga, Instagram profile ya, itu mereka langsung menyediakan nomor WhatsApp ya untuk pesan ya. Jadi betul ya, bisa relationship dan bisa juga meningkatkan sales. Gimana nih Pak Ivan? Bener nggak? Utamanya sales itu. Nah, utamanya sales. Nah, tapi ternyata Lukman melihatnya bahkan ada bonus relationship ya. Gitu. Bagus ya berarti ya. Oke, kita teruskan. Selain target market, ya, apa hal lainnya ya yang terakhir ya? Sebenarnya adalah membangun personality usaha. Nah, kalau kita nggak jelas target usahanya, ya berarti personality-nya juga jadi nggak jelas ya, seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya kita membayangkan usaha kita atau merek dari usaha kita gitu ya, atau membayangkan usaha dan merek usaha dari objek KKN kita gitu ya, itu seperti apa sih kalau kita anggap orang, personality-nya seperti apa? Ceria, gitu ya, atau romantis, atau tangguh, misalnya ya, atau sporty, gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah bisa muncul ya. Contoh misalnya, kalau kalian dengar kata McDonald's, merek ya, apa yang ada di benak kalian? McDonald's itu karakternya seperti apa? Coba Aftian. Halo Aftian. Aftian? Wah, Aftian nggak ada. Halo. Oke. Kalau gitu Vidya Elsa. Vidya. Ada Vidya? Wah, pada kemana Hadir nih? Ibu. Oke, alhamdulillah. Vidya, kira-kira kalau kamu dengar kata McDonald, apa yang ada di benak Vidya? Karakternya kayak apa sih kalau dengar kata McDonald? Mahal, Bu. Mahal. Oke. Jujur ya. Oke, mahal. Terus apa lagi? Misalnya apakah dia ceria? McDonald itu identik dengan keceriaan, kebahagiaan, atau misalnya apa? Ketangguhan atau romantis. Coba. McDonald itu apa karakternya? Iya, Bu, ceria, terus lebih ke keluarga. Oh, gitu ya. Keluarga justru ya, kalau menurut Vidya ya. Oke, nggak apa-apa, itu kan pendapat ya. Jadi
apa yang diterima oleh konsumen ya. Tapi tadi nomor 1 mahal ya kata Vidya ya. Oke, kemudian bagaimana dia berbicara dan lain-lain. Kalau kalian lihat kan McDonald dia maskotnya badut ya. Jadi badut itu identik ya dengan kesenangan, keceriaan, kebahagiaan. Jadi McDonald itu ingin diidentikan dengan rasa itu, dengan karakter itu. Nah, UMKM objek KKN kita itu karakternya seperti apa produknya cocoknya gitu ya. Mereknya cocoknya seperti apa kita beri karakter ya. Itu juga menjadi hal yang patut diperhatikan ya. Itu personality. Nah, ini ada satu matriks ya, matriks sosial, tapi ini sosial media ya, brand voice yang bisa digunakan ya untuk bagaimana sih kita menciptakan karakter untuk merek kita gitu ya, sehingga bagaimana kita mengkomunikasikan atau menggunakan digital marketing itu bisa cocok gitu karakternya dengan karakter yang memang akan kita bangun gitu ya. Nah, karakter di sini atau persona di sini bisa friendly, tadi bisa ceria, cheerful ya, bisa tangguh kayak extra joss misalnya ya. Nah, kemudian tone-nya mau seperti apa bahasanya, mau resmi gitu ya atau mau informal ya. Kalau Cici Lemon 39 kayaknya cocoknya informal ya. Karena kan tadi target marketnya atau target audience-nya itu adalah anak muda misalnya gitu ya. Kemudian language-nya bagaimana ya? Bahasanya seperti apa? Simple, mau penuh dengan quote-quote atau mau serius, nah itu juga ditentukan ya oleh kalian ya. Kalau ceria kayaknya nggak mungkin serius ya language-nya ya. Kalau ceria mungkin lebih ke fun gitu language-nya. Nah, purpose-nya juga harus diperhatikan ya tujuannya. Tujuan kita tuh apa sih gitu ya, tujuan dari menggunakan digital marketing. Apa yang mau kita komunikasikan, apa yang mau kita dapatkan. Apakah engagement ya ataukah kita hanya ingin mengentertain atau menghibur audience, itu boleh-boleh aja ya. Ataukah kita mau purpose-nya itu ada semuanya di satu platform, boleh juga gitu ya. Asalkan tadi karakteristiknya itu sudah jelas ditentukan seperti apa. Oke, nah ini kita ada case study nih ya. Boleh Cici Lemon atau boleh yang lain, tapi ini kita ada Cici Lemon ya. Cici Lemon 39. Oke, tadi kita udah tahu jenis usahanya, target pasarnya. Nah, sekarang brand personality-nya. Brand personality Cici Lemon kira-kira apa nih? Tadi brand personality-nya apa kira-kira buat Cici Lemon? Tadi kan contohnya McDonald ya. Coba Siva Amor. Ada Siva Amor? Halo, Siva Amor. Halo? Nggak ada Siva Amor? Aduh. Kemudian ada Silvi Setiawan. Silvi Setiawan ada? Halo? Ya, Bu. Silvi, yes. Silvi, coba kira-kira brand personality-nya Cici Lemon 39 ini kayak apa ya? Silvi, kira-kira personality-nya kayak apa nih? Halo? Wah. Oke, kayaknya Linda, coba Linda Amelia. Halo Linda. Ya, halo Linda. Linda kira-kira bisa share brand personality-nya si Cici Lemon ini kira-kira apa menurut Linda? Dari mulai brandnya, logonya tuh ya, Cici Lemon. Menurut Linda. Apa?
Cheerful. Cheerful, oke. Jadi cheerful ya, memberikan keceriaan. Oke, coba Pak Ivan. Cocok sih. Brand personality-nya. Ya, cheerful. Saya sengaja buat logonya itu. Oke, berarti berhasil ya. Oke, good. Terima kasih Linda ya. Nah, jadi kalau dari tadi sengaja kata Pak Ivan ya membuat logonya seperti ini. Jadi kalau memang ingin terlihatnya cheerful gitu ya, berarti pemilihan logo, pemilihan warna, pemilihan packing ya dan lain-lain itu bisa loh gitu ya kita buat seragam si rasanya itu, si karakternya ya. Sehingga kalau brand personality-nya udah jelas, jadinya bisa lebih mudah menentukan misalnya pemilihan warna gitu ya pada logo, pemilihan bentuk logonya, pemilihan bahasa, bagaimana kita bertutur kata ke konsumen. Nah, itu juga jadi lebih mudah ketika kita sudah menentukan personality brand-nya itu akan seperti apa. Nah, tapi di antara seluruhnya kegiatan digital marketing gitu ya, baik itu nanti di marketplace atau sosial media ataupun misalnya website sendiri gitu ya, konsistensi itu adalah yang paling penting. Percuma ya, kalian sudah mendesain website misalnya sedemikian rupa bagusnya, tapi nggak up to date. Ya, itu juga akan ditinggalkan. Kemudian Instagram, misalnya cuma ada 5 post di Instagram dan itu pun udah postingan yang misalnya 5 tahun yang lalu nggak up to date, ya nggak akan dilirik juga, nggak akan dipercaya juga, gitu ya. Kemudian aktivitas di marketplace juga sama. Jadi yang harus kalian ingatkan ke kelompok objek KKN adalah konsistensi. Jadi digital marketing itu bisa membantu selama gitu ya, tetap ya owner atau pengelola si digital platformnya itu konsisten mengelola digital platform yang dimiliki atau yang dibuat gitu ya. Oke, jadi simpulannya, jadi apa yang paling penting pada digital marketing? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu ya objek KKN kita itu menginginkan apa aja sih gitu ya. Menggunakan digital marketing yang sudah ada misalnya IG-nya buat apa sebenarnya sebelumnya gitu ya. Terus saya udah sempat jualan di Shopee gitu. Apa objektifnya apa di Shopee? Kenapa Shopee? Kenapa nggak di Tokped misalnya gitu ya. Nah, itu kalian harus gali tuh ya. Kemudian target pasarnya siapa? Nah, apakah yang sudah dilakukan saat ini sudah sesuai untuk target pasarnya atau jangan-jangan bahkan belum menentukan target pasarnya. Nah, nanti kalian harus bantu ya. Kemudian membuat karakteristik dan brand voice yang tepat. Tadi ya, karakteristiknya mau apa? Mau cheerful, mau tangguh, mau romantis gitu ya. Nah, itu juga harus bisa kalian bantu untuk ditentukan. Dan terakhir, mengingatkan untuk selalu konsistensi melakukan upaya-upaya pada digital marketing. Oke, ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita breakout room? Ada? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan, betul? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, good luck. Kita akan belajar lebih banyak di breakout room. Oke, Kakak Ferbi, kita bisa breakout ya. Breakout-nya selama 1 jam. Jadi nanti sampai 15.15 mungkin ya. 1 jam ya, 60 menit. Jadi nanti 15.15 kita kembali lagi ke room biasa. Ya, silakan aja diacak Ferbi untuk masing-masing dari kita masuk ke breakout room. Selamat melatih Bapak Ibu trainer dan selamat belajar lebih detail di breakout room. Oke, semuanya roomnya udah dibuka. Silahkan langsung masuk ke roomnya masing-masing.